Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktu Ini Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberi keberanian dan kemampuan bagi kita. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara kasih di dalam Tuhan, kita melihat bersama bagaimana Petrus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan penuh keberanian, dia berdiri dan berbicara kepada orang Yahudi dan semua orang yang berkumpul pada waktu itu. Petrus mengatakan bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur, tetapi karena Roh Kudus yang memenuhi setiap mereka. Petrus mengatakan bahwa peristiwa itu adalah penggenapan nubuat yang pernah dikatakan Nabi Yoel. Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi setiap murid, maka kehidupan mereka dipenuhi dengan keberanian. Mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dan sejak saat itu mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Bahkan mujizat-mujizat dinyatakan. Roh Kudus yang memenuhi setiap mereka memberikan kemampuan untuk mereka melayani Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kita. Oleh karena itu saudara, biarlah setiap kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kuasa dari Roh Kudus senantiasa mengendalikan kehidupan kita, memimpin kita setiap waktu, sehingga kehidupan kita boleh menjadi alat di tangannya. Roh Kudus yang ada di dalam kita bukan hanya memberikan kekuatan pada kita, bukan hanya memberikan pertolongan pada kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita memberikan keberanian pada kita untuk kita bisa memberitakan Injil. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah seluruh kehidupan kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang di sekitar kita. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang baru. Kami percaya semua berasal daripadamu. Pagi hari ini kembali Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu.
Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami setiap hari, tuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan segala aktivitas yang akan kami kerjakan dalam tangan-Mu. Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.